dia sudah tidak dapat azab lagi karena dosanya sudah dibayar di dunia. Nah, sedangkan orang yang ahli maksiat tadi hidupnya lancar-lancar saja, nah itu Allah tahan dosa itu sehingga dia tidak dihukum di dunia. Nanti Allah tunggu hukumannya di akhirat, Allah sempurnakan. Keburukannya Allah balas di akhirat. Makanya ketika manusia di hari kiamat menyadari ini, maka orang-orang itu berharap andai saja seluruh dosa itu dibalas di dunia. Andai saja dapat musibah yang baik saja, biar dosa itu dibalas di dunia saja. Di akhirat sudah tidak terima balasan lagi, tidak terima balasan keburukan, tinggal menerima balasan kebaikan. Jadi intinya hadis ini masuk dalam bab sabar, masuk dalam bab daripada musibah itu sendiri. Untuk apa? Untuk kita ini bukan mengharapkan musibah sebenarnya, tapi untuk kita ini tahu ketika dapat musibah maka bersabar dan haraplah pahala. Bersabar kepada Allah dan kita mengharap pahala daripada Allah. Karena dosa yang terjadi, karena musibah yang terjadi itu bisa jadi karena dosa-dosa kita yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Jadi ambil hikmah saja, ambil baik saja. Bukan maknanya kita diperintahkan untuk mengharapkan musibah, mengharapkan sabar, itu bukan. Tapi kita diperintahkan ketika terjadi musibah, bersabarlah dan ambil hikmah, berharaplah pahala dari setiap kejadian yang menimpa. Itulah orang yang beriman. Kullu dzalika lahu khair. Setiap keadaan itu baik untuknya, kata Rasulullah. Dapat kebaikan dia bersyukur, dapat keburukan musibah pun dia bersabar, sehingga baik kondisi yang enak dia dapat pahala, kondisi yang buruk pun dia bisa mendapatkan pahala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan beserta dengan besarnya ujian. Inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala. Bagus ya hadisnya. Ketika sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya musibah. Jadi semakin besar pahala yang akan didapatkan seorang hamba, maka besar pula musibah yang akan menyertainya. Ini kalau dalam bahasa bahasanya mirip dengan semakin tinggi pohon, semakin tinggi pula anginnya. Ada orang itu ketika hidupnya biasa-biasa saja, itu ujian sedikit. Tapi ketika dia itu sudah tinggi karirnya, tinggi jabatannya, atau naik derajat dia, atau mulai enak hidupnya, itu ada saja musibah, ada saja ujian. Kenapa? Dalam bahasa semakin tinggi pohon, semakin tinggi anginnya. Dalam hadis ini, semakin tinggi balasan yang Allah sediakan untuknya, semakin besar pula ujian yang Allah berikan. Siapa manusia yang paling utama, paling terbaik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain. Nah, para nabi itu orang yang paling banyak musibah, orang yang paling banyak ujian. Kita tahu bagaimana kisah-kisah nabi. Tidak akan kita dengar kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub dan lain sebagainya, kecuali karena ada musibah-musibah yang mereka alami. Jadi musibah-musibah yang mereka alami dan mereka berhasil melalui, itulah yang membuat mereka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka ya hidup itu memang tak mudah. Ketika hidup kita itu susah, banyak ujian, jangan mengeluh, karena itulah kehidupan. Makanya orang-orang hebat itu dicetak dari ujian. Kenapa Nabi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita dengar kehebatan nabi-nabi beliau itu? Ya karena beliau itu berhasil melalui musibah. Kalau Nabi Muhammad kisahnya lurus saja, dakwah langsung diterima, hidupnya enak, ya tidak seru, tidak akan diceritakan kisahnya, tidak ada hebatnya begitu.
Kalau kisah Nabi Musa tidak ketemu Fir'aun, tidak ketemu dengan Qarun, tidak diperangi oleh umatnya, tidak dibangkangi oleh Bani Israel, ia tidak akan didengar kisah Nabi Musa yang hebat. Gitu. Nah, makanya ujian-ujian itu membuat seseorang itu semakin kuat.